Ini saya punya kipas angin yang kondisinya kecepatannya ini melambat atau menurun. Yang tadinya biasanya di angka 3 itu kecepatan full, ini di angka 3 seolah-olah ini kecepatan yang nomor satu atau yang paling rendah. Ini posisinya melambat karena kemarin itu sering sekali pas sebelum musim hujan cuaca panas ini bekerja selama 24 jam. Jadi ini ada kerusakannya yaitu melambat. Dalam video kali ini saya akan membahas cara mengatasinya. Simak videonya. Oke, sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terkini dari BNA Solar Panel, channel yang membahas masalah kelistrikan rumah tangga, terutama panel surya. Setidaknya ada beberapa situasi yang mungkin bisa terjadi pada kipas angin. Yang pertama, mati total atau tidak berputar sama sekali. Terus yang kedua, dia itu mati total tapi kalau dicolokkan ke listrik beberapa jam kemudian dia mau berputar. Atau bau gosong. Nah, itu variasi yang namanya kipas itu penyakitnya macam-macam. Nah, ini punya saya ini mengalami kipas anginnya itu melambat, jadi putarannya itu melambat. Nah, ini setiap situasi atau keadaan dari kipas angin ini tentunya langkah yang kita lakukan itu berbeda-beda. Kalau sudah bau gosong pada spool atau lilitannya atau kumparannya, ya ini mungkin yang saya sarankan lebih baik ganti spool atau ganti motornya, motor listriknya itu. Itu harganya itu kalau tetangga saya jual itu 60.000, ganti saset kalau terbakar di spoolnya. Tapi kalau kejadian seperti punya saya ini, posisinya kipasnya itu melambat. Nah, kalau melambat ini analisa saya ini karena komponennya kipas angin ini tidak begitu banyak, antara spool, terus ada kapasitor, nah terus habis itu ada switch. Nah cuma itu komponennya. Jadi kita cek kalau tidak ada masalah di switch, terus nggak ada masalah di spool, nah dicek itu spoolnya itu aman, tidak ada bau gosong atau ada unsur kebakar, ya berarti kapasitornya. Nah ini posisi punya saya ini ternyata saya cek, saya analisa ini sepertinya sih kapasitor. Nah ini kita bongkar dulu. Alat-alat yang digunakan juga tidak banyak, cuma obeng positif dan negatif. Terus kalau ada solder ya disolder. Kalau saya sendiri ini sebenarnya saya punya solder, tapi karena ya pengen dilihat penonton itu nampak mudah dikerjakan, tinggal dipelintir-pelintir saja. Ini saya praktekkan, nggak saya solder, cuma saya pelintir-pelintir saja biar lebih merakyat dan lebih mudah dipraktekkan jika ternyata para penonton ini ingin mempraktekkan. Saya juga punya tang kupas kabel atau tang sekun, tapi nggak saya pakai, saya lebih memilih memakai korek api karena ini ya saya rasa semua orang ini punya. Jadi yang saya peragakan ini peralatannya peralatan yang sederhana. Cuma kebetulan saya agak tidak tahan sedikit dengan muter-muter obeng, jadi saya pakai bor cordless. Ada alat modernnya satu, sebenarnya itu cuma obeng itu. Ini board cordlessnya ini torsinya rendah, ini cuma untuk membuka baut atau mur yang plastik-plastik yang ringan-ringan ini. Kalau buat ban roda ini nggak kuat. Ini torsinya kecil. Harganya juga cukup murah. Cuma 180 ribuan ini kemarin ini. Oke, ini sudah dibongkar, kita lepas dulu. Nah, kita lepas. Nah, di sini langkah yang pertama saya lakukan adalah saya ngecek spool atau kumparan. Kumparannya, wah ini panas ini, kebetulan tadi dinyalakan. Nah ini kita cek. Nah ini saya pakainya indera penciuman, dicium. Pokoknya dicium, kalau dicium ternyata spoolnya ini tidak bau gosong atau tidak ada unsur kebakar maksudnya. Biasanya kalau kawat email itu terbakar itu
ada bau-bau gosong seperti kertas terbakar, seperti trafo itu kan nggak beda jauh. Trafo yang menggunakan kawat-kawat email itu kalau terjadi kerusakan atau terbakar itu ada ciri khasnya itu bau. Nah itu di spoolnya. Kalau ada kerusakan di spool seperti saya tadi bilang itu baiknya ganti aja sak gembyong, ganti dinamo atau spoolnya dari ini, dari kipas angin ini ganti 60.000 murah itu. Yang produk Cina itu tetangga saya toko elektronik itu jual 60.000, cukup murah. Nah ini analisa saya, kasus yang terjadi pada kipas angin saya ini adalah kapasitornya, karena gejalanya itu tetap berputar tapi putarannya melambat. Yang tadinya gigi kecepatan 1 itu harusnya paling rendah, yang paling tinggi itu 3, ini posisinya berubah. Gigi yang paling cepat itu seolah-olah itu gigi nomor 1 atau percepatan nomor 1 ini melambat. Nah, ini saya juga cek saklarnya, switchnya, siapa tahu ada kabel yang mungkin solderannya lolor atau yang lainnya saya cek juga ini. Tapi ternyata isinya cuma seperti itu, switch itu aja, nggak ada masalah. Saya rasa ini nggak ada kerusakan, nggak ada yang perlu diperbaiki di bagian switch atau saklarnya ini, saklar percepatannya ini nggak ada. Jadi saya pasang kembali seperti semula. Untuk switchnya, bagian switchnya nggak ada. Analisa kuat saya tetap ada di kapasitornya. Ini saya masih cek lalu saya pasang kembali. Tidak ada masalah di bagian switch. Oke, ini saya langsung menuju ke kapasitornya. Nah, di sini saya nggak buka langsung karena biar mudah, maksudnya. Biar mudah para pemirsa itu melihatnya itu mudah, nggak usah dibongkar. Kalau dibongkar itu kan di situ kalau nggak salah setahu saya itu ada bearing, ada mekanismenya lain, mekanisme yang menurut saya kalau salah pasang ini akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Saya buat tutorial ini mudah, ini saya potong saja, ini saya potong aja. Maksudnya biar semuanya bisa mengikuti. Ini juga tidak saya ukur pakai avometer, pokoknya saya bikin semudah mungkin. Ini dia, saya sudah membeli kapasitor baru. Harganya berapa? Ya ini saya fokuskan dulu, harganya berapa? Ada yang penasaran? Harganya cuma Rp5.000. Jadi misalnya saya spekulasi, katakanlah mungkin para pemirsa spekulasi lah, ini yang rusak ininya paling. Ternyata salah lah ya, berarti cuma habis biaya 5.000 misalnya. Analisa saya dan analisa para pemirsa ini salah, ya cuma rugi Rp5.000. Ini nggak ada masalah, kalau bersih 5.000 ya anggap saja jajan anak. Nah ini kita pasang, saya potong, ya bakar pakai korek untuk kupas kabelnya. Nah, saya rasa pada punya korek lah, kalau korek kan gampang. Kita bakar, kita kupas kabelnya, habis itu kita sambung, kita pelintir-pelintir. Itu tidak ada polaritasnya atau tidak ada positif negatifnya kalau untuk kapasitor AC. Berbeda dengan kapasitor DC yang ada positif dan negatifnya. Kalau masang tidak boleh salah, tapi kalau untuk kapasitor AC itu non polar, tidak ada positif negatifnya. Pasang bolak-balik nggak ada masalah. Jangan lupa kita isolasi atau solatif biar tidak nyetrum atau konslet, nah atau nyenggol bodi. Nah ini kita tutup pakai solasi. Setelah itu kita pasang kembali dengan urutan kebalikan dari pas pembongkaran. Nah gampang sekali nih. Ini pakainya obeng ini, kebetulan saya males untuk pakai obeng, ini saya pakainya cordless.
Oke, ini sudah terakit, sudah dipasang, saya tinggal mencobanya. Ini saya tarik nih switchnya, dicoba, ya kita coba, tunggu sebentar. Nah, ternyata ini sudah jadi, sudah beres. Kecepatannya sudah kembali seperti semula. Seperti itu tuh caranya memperbaiki kipas angin dengan cara yang cukup sederhana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terkini dari BNA Solar Panel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.